Labirin Kehidupan kembali menjumpai Anda sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Eksentrik. Saya Uli Manalu. David Kelsey, seorang teolog yang mengajar di Yale Divinity School, berujar, apa yang Allah ciptakan adalah keseharian. Itulah konteks terdekat yang ke dalamnya kita terlahir. Manusia menyatu dengannya. Ia sama sehari-harinya dengan segala sesuatu lainnya. Sahabat, apa yang hendak dikatakan oleh Kelsey adalah bahwa terlepas dari apa kata teolog mengenai keistimewaan manusia dibandingkan dengan ciptaan lainnya, kita berpartisipasi ke dalam seluruh ciptaan dengan mengalami apa yang juga dialami oleh ciptaan lainnya, yaitu keseharian. Kita mengalami subuh dan petang bersama dengan siput di halaman rumah. Kita mengalami udara kotor atau air bening bersama dengan burung gereja di udara atau ikan di danau. Kita jatuh sakit, kita bertumbuh besar dan menua, kita makan dan minum, sama seperti dan bersama dengan ciptaan lainnya. Tentu ada usaha untuk membuat keseharian berbeda dari ciptaan lain, yaitu dengan mensterilkan diri dari dunia luar. Tanpa sadar manusia kerap mengambil sikap menarik diri dari ciptaan lain. Sikap ini disebut oleh Pendeta Yowas imunitas. Dan imunitas adalah sebuah dosa, sebab kita bukan hanya menolak kenyataan bahwa kita adalah satu titik simpul dari seluruh ciptaan, namun kita juga menolak rancangan Allah yang menempatkan kita ke dalam jejaring tersebut. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain merayakan kebersamaan kita dengan seluruh ciptaan. Tidak ada kegembiraan yang lebih alamiah daripada kegembiraan menjadi ciptaan dalam kebersamaan dengan ciptaan lainnya. Sahabat, kenyataan bahwa manusia berbagi keseharian dengan ciptaan lain telah menginspirasi banyak tokoh spiritual untuk menghayati diri sebagai anggota keluarga ciptaan. Salah satunya adalah Santo Fransiskus dari Assisi. Dalam sebuah karyanya yang berjudul Gita Sang Surya, ia menyapa Allah melalui ciptaan dengan menyebut masing-masing ciptaan sebagai saudara atau saudarinya. Misalnya, ia berkidung seperti berikut. Terpujilah dikau Tuhanku bersama dengan seluruh ciptaanmu, teristimewa saudara matahari yang menjadi hari yang melaluinya dikau memberi kepada kami terang. Dan ia sungguh indah dan bersinar dengan penuh semarak. Ia menyimpan keserupaan dengan dikau yang maha tinggi. Lantas Fransiskus melanjutkan sapaannya dengan saudari bulan dan bintang, saudara angin dan udara, saudara api, dan bahkan saudari kematian. Kita bersaudara dengan semua ciptaan. Persaudaraan semesta ini berada di dalam rengkuhan Allah, orang tua kita bersama. Rasanya jika kita bersetuju dengan spiritualitas persaudaraan semesta dari Fransiskus ini, sahabat, kita dapat mulai belajar menyapa ciptaan lain dengan lebih ramah. Saudara kecebong misalnya, saudari nyamuk. Sahabat, Pendeta Yowas lantas ingat seorang sahabatnya yang cukup aneh. Bahkan sahabatnya itu tak berkeberatan menyebut dirinya sendiri seorang yang weird. Setiap kali seekor nyamuk datang ke tubuhnya hendak menyantap darah segarnya, ia sekadar menghalau saja nyamuk itu, tanpa punya niat menghabisi saudari nyamuk itu. Kilahnya, nyamuk juga butuh makan. Ia tidak berniat menyakiti tubuhku. Untungnya memang sampai saat ini sahabatnya itu belum pernah terpapar demam berdarah atau malaria, dan semoga tidak pernah. Ketika Pendeta Yowas merenungkan sikap eksentriknya, Pendeta Yowas tidak bisa tidak mengagumi spiritualitas Fransiskan yang tercermin dari sikapnya itu. Sahabat, jika dipikir lebih jauh, nyamuk yang berterbangan dan ingin hinggap di tubuh kita atau bakteri yang menggerogoti sisa-sisa makanan manis di gigi kita tidak pernah punya niat jahat sama sekali. Mereka membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Kata jahat adalah sebuah kategori moral. Sama persis dengan manusia, bukan? Kita tidak pernah atau jarang mendengar orang berkata bahwa manusia jahat karena dengan teknologi dan kemampuan akalnya mengusahakan pembunuhan binatang-binatang yang akan mereka santap. Bahkan tak jarang manusia yang menghabisi makhluk lain hanya demi kepuasan belaka.
Akan tetapi sesungguhnya kita akan berhadapan dengan isu moral, dan karena itu jahat menjadi kemungkinan. Ketika kita misalnya yang hidup dalam budaya yang menghabisi begitu banyak binatang sebagai makanan, namun kemudian tidak menghabiskan makanan di piring kita. Sahabat, kembali ke David Kelsey. Ia mengusulkan sebuah cara memahami siapa manusia. Dalam buku luar biasa yang berjudul Eksistensi yang Eksentrik, Kelsey menyatakan bahwa keberadaan manusia sesungguhnya mengakar pada cara-cara konkret di mana Allah Trinitas merelasikan dirinya dengan seluruh ciptaan. Jadi manusia memperoleh identitas sejatinya di luar dirinya sendiri, eksentrik. Jadi harga seorang manusia tidak ditemukan pada dirinya sendiri secara inheren, melainkan pada relasi setiap pribadi yang di luar dirinya, yaitu Allah dan sesama ciptaan. Manusia tidak terpusat, sentrik pada dirinya sendiri, namun pada siapa yang ada di luar dirinya sendiri, eksentrik. Jadi kata eksentrik tidak sekadar berarti aneh, ganjil, tidak wajar seperti yang didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, sahabat. Seseorang disebut eksentrik bukan karena ia berada di luar pusat. Ia dipandang aneh, ganjil, serta tidak wajar, tak lain karena berbeda dari semua orang yang lainnya yang memusatkan hidup pada diri sendiri. Pendeta Yos mengatakan dia adalah manusia yang eksentrik karena pusat hidupnya bukan pada diri sendiri, tetapi pada yang lain, yaitu Allah dan sesama ciptaan. Menjadi manusia eksentrik berarti menjadi manusia yang tidak egosentris, manusia yang aneh di tengah dunia yang makin menggila dalam mempertahankan diri masing-masing. Manusia eksentrik adalah manusia yang berani terluka dan terkontaminasi karena tak mau memasuki kehidupan yang imun. Di luar lingkaran imun itulah, seorang manusia eksentrik akan berjumpa dengan saudara kecebong dan saudari nyamuk di dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat, sampai di sini labirin kehidupan kali ini. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Jika Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Dan sahabat, jika Anda berkenan, Anda bisa membagikan video ini untuk teman dan kerabat. Terima kasih, sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.